Elemen-elemen penyusun bisnis model kanvas ada 9 blok bangunan. Yang pertama adalah customer segments atau pelanggan yang disasar. Dalam usaha developer, pelaku usaha yang membangun suatu area atau kawasan seperti perumahan atau apartemen. Bentuknya bisa sebuah lembaga atau instansi dalam bentuk perusahaan yang dimiliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya membuat tugas kewirausahaan agribisnis video penjelasan tentang konektivitas blok bangunan pada bisnis model kanvas dengan mengambil bidang pekerjaan sebagai developer. Apa itu BMC? Business Model Canvas merupakan konsep model bisnis yang dikembangkan di akhir tahun 1990-an seiring dengan berkembangnya e-business. Business Model Canvas adalah sebuah tools yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder yang dipopulerkan kembali bukunya Business Model Generation. BMC dikembangkan untuk membantu organisasi bisnis dan pengusaha pemula untuk memetakan dan melakukan analisa terhadap model bisnis mereka. Elemen-elemen penyusun bisnis model kanvas ada 9 blok bangunan. Yang pertama adalah customer segment atau pelanggan yang disasar. Pelanggan yang disasar sebagai pelaku usaha yang membangun suatu area atau kawasan seperti perumahan adalah hanya nasabah yang memenuhi kriteria sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak bank. Rata-rata segmentasi pelanggannya jika memiliki penghasilan yang subtain atau berkelanjutan dihitung dalam waktu 10 sampai 30 tahun. Usaha yang bergerak di bidang properti ini target pasarnya hanya melayani segmen pelanggan tertentu, spesifik dan terspesialisasi karena memang sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh pihak bank tertentu. Yang kedua adalah proposisi nilai. Nilai yang kami berikan kepada pelanggan adalah menjamin mutu atau kualitas barang dan dibangun sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Memperlakukan dan melayani konsumen dengan jujur dan benar serta tidak melakukan diskriminasi. Kemudian proposisi nilai juga yang kita berikan adalah kita memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, melihat atas rumah yang akan dihuni. Hal yang paling menonjol atau yang membedakan dengan perumahan lainnya yang ada di sekitar area adalah di mana setiap rumah kami menyediakan satu sumur bor yang dilengkapi dengan mesin airnya. Yang ketiga adalah saluran atau channel. Saluran adalah bagaimana suatu perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan segmennya dan menyampaikan value propositionnya. Saluran adalah titik sentuh pelanggan yang sangat berperan dalam setiap kejadian yang mereka alami. Salah satu beberapa fungsi daripada channel ini adalah meningkatkan kesadaran pelanggan atas produk dan jasa perusahaan, membantu pelanggan mengevaluasi preposisi nilai perusahaan, memungkinkan pelanggan membeli produk atau jasa yang spesifik, kemudian memberikan posisi nilai kepada pelanggan dan memberikan dukungan purna jual kepada pelanggan. Channel yang kita gunakan ada dua macam, dua saluran. Yang pertama adalah saluran langsung, seperti kami memiliki situs web, kemudian kantor pemasaran, sehingga pelanggan ini bisa mengunjungi baik web maupun kantor pemasaran
di mana dalam mengunjungi kantor pemasaran ini bisa melakukan interaktif, di mana pelanggan ini dapat mengekspor mengenai janji-janji perusahaan. Dengan adanya interaktif antara pelanggan dan pihak developer ini, maka akan terjalin hubungan yang baik dan dapat memecahkan berbagai persoalan yang dikeluhkan oleh pelanggan. Blok bangunan bisnis model Canvas yang keempat adalah customer relationship, value proposition yang baik, penetapan customer segment yang tepat, channel yang bagus, tidak akan banyak membantu perusahaan menciptakan value streams apabila customer relationship tidak didesain dengan baik. Ragam customer relationship. Yang pertama adalah personal assistance. Pola hubungan didasarkan pada interaksi manusia. Komunikasi langsung antara pelanggan dan petugas layanan dapat dilakukan melalui call center, email atau WA. Yang kedua adalah memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan sebagai pribadi khusus. Yang ketiga adalah pelanggan mendapatkan pelayanan istimewa namun semuanya serba otomatis. Profil pelanggan istimewa didata dengan baik menggunakan peralatan otomatis atau profil online. Personal memberikan pelanggan akses menggunakan layanan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian menyediakan sarana untuk melakukan hubungan dengan pelanggan tidak berhubungan langsung. Blok bangunan bisnis model Canvas yang kelima adalah revenue streams. Revenue streams, aliran dana masuk, bukan keuntungan. Dua elemen yang terkait langsung dengan revenue streams adalah customer segment atau value proposition. Revenue streams sama dengan bagaimana organisasi memperoleh uang dari setiap customer segment. Alexander Osterwalder dan Pigneur menganalogikan customer sebagai jantung dan revenue stream sebagai pembuluh nadi. Terdapat dua jenis pendapatan, transaksional dan pengulangan atau recurring. Bentuknya bisa sebuah lembaga atau instansi dalam bentuk perusahaan yang dimiliki. Blok bangunan bisnis model Canvas yang keenam adalah key resource atau sumber daya kunci. Sumber daya kunci adalah sumber daya yang memungkinkan organisasi menjalankan key activities untuk menawarkan value proposition, menjangkau pasar, menjaga hubungan dengan segmen pelanggan dan menghasilkan uang. Menggambarkan aset-aset terpenting yang menentukan keberhasilan pengoperasian model bisnis. Sumber daya kunci ini meliputi sumber daya fisik bangunan, kemudian uang, kemudian aset intelektual seperti database pelanggan, dan sumber daya manusia. Ragam key resources. 1. Manusia. Aspek yang sangat krusial bahkan di industri berbasis pengetahuan dan industri kreatif farmasi. Fasilitas berupa fasilitas fisik dan non-fisik seperti bangunan dan mesin. Kemudian non-fisiknya adalah sistem kerja.
Yang ketiga adalah ragam key resources. Yang ketiga adalah penguasaan teknologi terbaru untuk menjadi penentu untuk mewujudkan value proposition yang dijanjikan kepada pelanggan. Yang keempat adalah intelektual. Dan yang kelima adalah channel, merupakan sumber daya penting bagi perusahaan. Blok bangunan bisnis model Canvas yang ketujuh adalah key activities atau tindakan-tindakan terpenting yang harus diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. Key activities sama dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan organisasi untuk menciptakan produk atau jasa yang dibutuhkan pelanggan, menyampaikannya kepada pelanggan, membina hubungan dengan pelanggan, serta mengelola pendapatan sebagai penjualan. Blok bangunan bisnis model Canvas yang ke-8 adalah partnership. Tidak ada organisasi perusahaan yang dapat berjalan tanpa kerjasama dengan pihak lain. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang keberhasilannya ditentukan oleh mitra mereka. Istilah kemitraan berasal dari kata mitra, artinya seorang yang mengambil bagian dalam usaha dengan pihak lain. Dalam konteks perusahaan, kemitraan berarti berbagi resiko dan keuntungan. Dalam bisnis properti, rata-rata sebagai mitra yang dilibatkan dalam penjualan adalah dengan pihak bank, blok bangunan bisnis model Canvas yang ke-9 adalah struktur biaya, cost structure. Cost structure menggambarkan semua biaya yang muncul sebagai akibat dioperasikannya model bisnis ini. Blok bangunan ini menjelaskan biaya terpenting yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu, menciptakan dan memberi nilai, mempertahankan hubungan pelanggan dan menghasilkan pendapatan, dan menyebabkan timbulnya biaya. Demikian yang saya bisa jelaskan tentang 9 blok bangunan bisnis model Canvas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.